Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong bantuannya untuk memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Gimana pada pagi hari ini, masih semangat? Masih. Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Sehat semua? Udah pada sarapan? Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Di Alfi Anggun Pratiwi, Resti Emilia, Rizky Akbar, Muhammad Pacul, Imam Mu'arif, Obi Miftahul, Misha Andini, Siti Aisyah, Ana Miftah, Muki Musuna, masuk ya. Semoga kita di minggu-minggu selanjutnya tetap diberi kesehatan untuk masuk terus dalam mata pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi sholat sunnah. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi sholat sunnah, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu bukunya. Itu yang di belakang. Kenapa bukunya belum dibuka? Nah, buka dulu ya. Pada halaman 80-87. Oke. Ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, seluruh umat Islam yang tidak memiliki halangan ataupun tidak memiliki uzur dianjurkan untuk keluar rumah, untuk mengambil keberkahan, yang dimana setiap orang pada saat itu dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaan dan kegembiraannya satu sama lain. Jadinya anak-anak pada hari raya kita itu harus untuk dianjurkan keluar rumah. Jangan ada yang mendep dalam rumah, apalagi dalam kamar. Ini anak-anak perempuannya bantu ibunya di dapur untuk kalau Idul Adha, Idul Fitri itu kan biasanya kita itu makan-makan ya. Itu berarti yang perempuan bantu ibunya untuk menyiapkan makan-makan para tamu. Lalu kita rayakan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Yang laki-lakinya juga dan pada saat itu kita juga dianjurkan untuk saling memaafkan. Nah, anak-anak di sini apakah sudah ada yang tahu nih sepintas apa sih sholat sunnah Id itu? Iya, betul. Sholat sunnah Id itu sholat yang ada di hari raya. Ada lagi yang ingin memberikan? Oke, jadi sholat sunnah Id itu ialah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Hukum sholat sunnah Id ini ialah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Jadi sholat sunnah Id itu ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya. Hari raya apa? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hukum sholat Id ini ialah sunnah muakkad. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Oke, kita lanjut ya.
Sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah id ini hingga beliau wafat. Kemudian ritual serupa ini dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, para sahabat beliau hingga saat ini. Lalu kapan sih Ibu sholat sunnah id ini? Oke, nyampe di sini paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, sedangkan sholat Sunnah Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya dimulai sejak matahari setinggi tombak hingga masuk waktu zuhur. Jadi sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Kemudian sholat sunnah Idul Adha atau sholat hari raya sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian waktu dimulainya sholat tersebut ialah dari sejak matahari setinggi tombak sampai masuk waktu zuhur. Sampai di sini sudah paham kapan dilaksanakannya, kapan waktunya sholat id? Oke. Nah anak-anak, berbeda dari sholat Idul Adha yang dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban. Selepas rangkaian sholat Idul Fitri disunahkan memperlambatnya. Hal demikian untuk memberi kesempatan mereka yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Sholat id ini dilakukan secara berjamaah yang dilakukan di masjid atau di lapangan masjid atau di tempat-tempat tertempat yang suci atau tempat yang terbuka lainnya. Nah, sebelum pergi ke masjid kita disunahkan melakukan hal-hal tersebut terlebih dahulu. Apa hal-hal tersebut itu? Yang pertama ada disunahkan makan sekalipun sedikit sebelum pergi ke masjid atau sebelum melaksanakan sholat id pada hari raya Idul Fitri. Lalu yang kedua, disunahkan mandi sebelum sholat id sebagaimana kesunahan mandi sebelum sholat Jumat. Lalu yang ketiga yang ada di buku kalian bisa kalian baca juga. Di sana ada disunahkan memotong rambut dan kuku, menghilangkan bau badan serta memakai wangi-wangian. Lalu yang keempat ada melalui jalan yang berbeda. Yang kelima mendengarkan khutbah. Yang keenam mengumandangkan takbir. Dan yang terakhir yang ketujuh mengajak wanita dan anak-anak. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Oke, selanjutnya tata cara sholat id. Yang pertama, sholat id didahului dengan niat. Nah, di buku kalian itu sudah ada tertulis yang pertama niat sholat Idul Fitri. Coba kamu bacakan niat sholat Idul Fitri itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi niat sholat Idul Fitri ialah membacanya usolli sunatan li'idil fitri rok'ataini makmuman bagi yang menjadi makmum atau imaman yang menjadi imam lillahi ta'ala. Lalu yang kedua ada niat sholat Idul Adha. Coba kamu membacakan sholat niat Idul Adha.
Santi. Jadi niat sholat Idul Adha ini ialah usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini makmuman bagi yang menjadi makmum atau imaman yang bagi yang menjadi imam lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu langkah yang kedua, takbiratul ihram. Sebagaimana sholat biasanya, setelah membaca doa iftitah, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela tiap takbir itu dianjurkan membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Langkah yang ketiga yakni membaca surah Al-Fatihah. Setelah melaksanakan rukun ini dianjurkan membaca surah Al-A'la. Berlanjut ke ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian langkah yang keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali. Kalau takbir yang pertama itu sebanyak 7 kali, maka takbir yang kedua itu sebanyak 5 kali. Seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar. Seperti sebelumnya. Di antara takbir itu, lafalkan kembali bacaan sebagaimana dijelaskan pada poin kedua tadi. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, lalu surah Al-Ghasyiyah, berlanjut ke ruku, sujud dan seterusnya hingga salam. Hukum takbir tambahan atau 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua ini sunnah, sehingga apabila terjadi kelupaan mengerjakan tidak sampai menggugurkan sahnya sholat id. Jadi kalau semisal nih kalian lupa tuh takbirnya yang takbir 7 kali atau 5 kali itu hukumnya sunnah anak-anak. Jadi jika kalian lupa itu tidak menggugurkan sahnya sholat sunnah id kalian. Kemudian selanjutnya langkah yang kelima, mendengarkan khotbah. Setelah sholat, jamaah tidak disuruh buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khotbah terlebih dahulu hingga selesai. Pada khotbah pertama, khatib disunahkan memulai dengan takbir hingga 9 kali, sedangkan pada khotbah kedua membukanya dengan takbir 7 kali. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, sampai dari pengertian hukum cara melaksanakan sunnah-sunnahnya, paham semuanya anak-anak? Oke, baik Asanti ya. Selanjutnya hikmah sholat id. Jadi mengerjakan sholat id ini terdapat hikmahnya anak-anak. Yang pertama, waktu-waktu berkumpul ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Yang ketiga, memupuk rasa kasih sayang kepada sesama kita. Dan yang keempat, berkenalan satu sama lain, berkenalan, saling memaafkan, saling merendahkan hati masing-masing. Lalu yang pertama ada hikmah sholat Idul Fitri, yang dimana hikmah sholat Idul Fitri ini ada yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil dan doa. Yang ketiga, ada mempererat hubungan persaudaraan. Dan yang kelima ada dan yang keempat ada
menghapus dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Oke, sampai di sini paham anak-anak hikmah dari sholat Idul Fitri? Oke, baiklah. Selanjutnya yang kedua ada hikmah sholat Idul Adha. Jadi hikmah sholat Idul Adha ini yang pertama ada tanggung jawab sebagai dasar aktivitas, di mana Nabi Ibrahim mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab itu dalam menunaikan tugas-tugasnya. Lalu yang kedua ada semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Lalu yang ketiga, kemampuan kerjasama dengan pihak lain. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail mencontohkan kerjasama yang baik. Di saat mengutarakan, maksudnya hendak mengorbankan putranya karena menjalankan perintah Allah, Ismail pun dengan lapang dada menyambut dengan baik maksud dari ayatnya tersebut. Pengorbanan seperti yang dicontohkan. Oke, dari semua yang sudah Ibu jelaskan, apakah paham? Oke, mungkin Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu ya untuk anak-anak mengenai sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri ya. Oke, silakan dibuka di halaman 90 ada soal, itu silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit, lalu kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akan membagikan tugas kepada kalian untuk membuat video tata cara sholat sunnah Id. Nah, dimana nanti kalian buat video di HP orang tua kalian masing-masing, lalu dikirim di grup kelas. Oke, Ibu akan ingatkan lagi di grup kelas kalian ya, agar kalian tidak lupa. Baiklah, sampai di sini saja. Ibu harap kalian tidak lupa dan kalian tetap ulang-ulangi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit pulang ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan